Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Utama, Fatura Manugroho, STB 4326, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kepada Anda materi tentang Badan Layanan Umum. Dan saya juga tertarik untuk mengulik satu kasus tentang penyalahgunaan keuangan negara pada BLU, lebih tepatnya pada Kominfo. Kita simak pembahasannya satu persatu. Mari. Baik, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita mengenai Badan Layanan Umum, saya memperkuat dan memperdalam materi kita melalui berbagai sumber. Yang pertama, saya ambil dari buku Hukum Keuangan Negara, Teori dan Praktik edisi ketiga, karya Prof. Dr. Muhammad Jafar Saidi SHMH dengan Eka Merdekawati Jafar SHMH. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada Anda yang ingin mendalami hukum keuangan negara. Selanjutnya, saya juga membaca berbagai literatur, baik dari buku lain dan juga dari media internet. Dan terakhir, saya sangat berterima kasih kepada dosen saya, khususnya Ibu Nani Pangestuti, yang telah mengajarkan kepada kami mengenai hukum keuangan negara, sehingga kami banyak mendapatkan bahan ajar mengenai hukum keuangan negara, terkhususnya materi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan. Badan Layanan Umum dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar tujuan Badan Layanan Umum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan, Badan Layanan Umum melakukan fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Namun pada kenyataannya, Badan Layanan Umum atau BLU menjadi ladang kekayaan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh kasusnya adalah penyalahgunaan keuangan negara pada proyek BTS BLU Bakti Kominfo. Bakti Kominfo atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah badan BLU di wilayah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia. Bakti memiliki 4 layanan yang bertujuan menyediakan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia. Layanan tersebut antara lain yang pertama, layanan akses internet, yang kedua, penyediaan BTS, yang ketiga, palapering, dan yang terakhir, satelit multifungsi. Semua layanan tersebut berfokus di wilayah yang sulit mengakses internet dan telekomunikasi. Wilayah tersebut biasa disebut dengan wilayah 3T, yaitu wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ex-Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Bapak Anung Latif memberikan pernyataan bahwa Bakti ini sudah berumur 12 tahun. Awal didirikannya yaitu pada tahun 2006 yang bernama BTIP atau Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan. Kemudian pada 2010 badan tersebut berganti nama menjadi BP3TI atau Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Dan terakhir, pada tahun 2018 ini, nama tersebut diganti agar mudah dihafal dan diganti menjadi Bakti. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula ketika Kominfo mengadakan program
dalam rangka memberikan layanan digital ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pengadaan BTS atau Base Transceiver Station merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antar perangkat komunikasi dan jaringan operator sebanyak 4.200 site di seluruh Indonesia. Dugaan kasus korupsi mencuat di pertengahan tahun 2022, lebih tepatnya pada 25 Oktober tahun 2022. Tim Jampitsus Kejagung menggelar perkara atau ekspos. Setelah menggelar perkara tersebut, maka ditemukannya bukti-bukti tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada infrastruktur BTS. Berdasarkan hasil perkara tersebut, akhirnya dinaikkan ke tahap penyelidikan. Hal ini saya kutip dari inews.id pada Senin 13 Maret 2023 pukul 16 kacamata. Berita memaparkan bahwa Kejagung temukan fakta kemahalan dalam proyek BTS Kominfo. Tim penyidik telah melakukan beberapa penggeledahan pada tempat-tempat yang diduga terkait kasus korupsi BTS. Tempat-tempat itu mencakup yang pertama, kantor PT Fiber Home Technologies Indonesia. Yang kedua, PT Aplikanusa Lintasarta. Yang ketiga, PT Moratelindo. Yang keempat, PT Sunshine Exindo PT Motalindo. Dan terakhir, PT ZTE Indonesia. Dari penggeledahan tersebut telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara yang dimaksud. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Ketut Sumadena, dalam keterangan tertulis Senin sebagaimana dikutip dalam Kompas Tekno dari Kontan Selasa 8 November 2022. Menurut Kejaksaan Agung, berdasarkan perhitungan sementara kerugian negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Dari kasus tersebut terdapat beberapa tersangka. Yang pertama, Bapak Anang Ahmad Latif yang merupakan Direktur Utama Bakti Kominfo. Yang kedua, Bapak Galumbang Menak S atau Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Dan yang ketiga, Bapak Yohan Suryato, yaitu Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Dan ketiga tersangka tersebut sekarang sudah ditahan. Kita semua mengetahui bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang salah. Hal ini diperkuat pada dasar hukum, yakni Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang revisi atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kita sebagai abdi negara harus menghilangkan budaya korupsi. Terkait dengan dasar hukum, Badan Layanan Umum juga mempunyai dasar hukum. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 mengenai Badan Layanan Umum. Dana operasional Badan Layanan Umum sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang terdiri atas yang pertama, penerimaan anggaran yang berasal dari APBN atau APBD. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, hibah tidak terikat. Yang keempat, hibah terikat. Dan yang kelima, hasil kerjasama antara BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya. BLU di Indonesia telah ada sebanyak 252 dan berada di 21 kementerian lembaga dengan aset kelolaan sebesar 888 triliun rupiah dan total pendapatan sebanyak 96 triliun rupiah. Dalam pembentukannya, Badan Layanan Umum atau BLU harus memenuhi persyaratan yang ada dan ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum Badan Layanan Umum adalah Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara
yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum terdiri dari beberapa persyaratan. Yang pertama, persyaratan substantif. Yang kedua, persyaratan teknis. Yang ketiga, persyaratan administratif. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan negara. Meskipun Badan Layanan Umum boleh melakukan pengelolaan keuangan berbeda dengan instansi pemerintah yang bukan Badan Layanan Umum, tetapi tetap memiliki keterikatan yang tidak melanggar hukum. Hukum tersebut adalah hukum keuangan negara. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tak kalah dalam pengelolaannya menimbulkan kerugian keuangan negara, berarti wajib mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut boleh diberikan baik di luar peradilan maupun melalui peradilan. Seperti halnya kasus korupsi di Bakti Kominfo, sudah seharusnya Kominfo mempertanggungjawabkan kondisi keuangan negara yang terpakai akibat korupsi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, negara menyediakan pertanggungjawaban melalui luar peradilan dan juga melalui peradilan. Badan Layanan Umum juga memiliki rencana bisnis dan anggaran. Hal tersebut termuat antara lain, yang pertama, kondisi kinerja Badan Layanan Umum. Yang kedua, asumsi makro dan mikro. Yang ketiga, target kinerja. Yang keempat, analisis dan perkiraan biaya. Yang kelima, perkiraan harga. Yang keenam, anggaran. Dan yang terakhir, prognosa laporan keuangan. Rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum juga memuat perakiraan maju atau forward estimate sesuai dengan kaidah hukum keuangan negara. Badan Layanan Umum juga memiliki pejabat pengelola, antara lain yang pertama pemimpin, yang kedua pejabat keuangan, yang ketiga pejabat teknis. Pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimiliki BLU dalam menjalankan operasionalnya antara lain, yang pertama, pendapatan dapat digunakan langsung. Yang kedua, tarif layanan cukup ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bahkan dapat didelegasikan kepada menteri atau pimpinan lembaga atau pimpinan BLU. Yang ketiga, belanja secara fleksibel budget atau dapat melebihi ambang batas. Yang keempat, dapat mengelola rekening operasional, pengelolaan kas, dan dana kelolaan. Yang kelima, melakukan investasi jangka panjang ataupun pendek. Yang keenam, melakukan utang piutang. Yang ketujuh, melakukan transfer kas antar BLU. Yang kedelapan, menyusun ketentuan pengadaan barang atau jasa. Yang kesembilan, menyediakan aset dan mekanisme pembelian melalui fasilitator. Yang kesepuluh, mengoptimasikan aset kerjasama dan bentuk unit usaha. Yang kesebelas, menggunakan surplus anggaran untuk tahun berikutnya. Dan yang terakhir, menerapkan sistem remunerasi. Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, BLU mempunyai Satuan Pengawasan Internal atau SPI. Untuk BLU yang telah memenuhi syarat minimum nilai omzet atau aset, wajib memiliki Dewan Pengawas. Setiap tahun, BLU dilakukan penilaian kinerja dan tata kelola melalui penilaian maturity rating. BLU juga melaporkan data keuangan dan layanannya pada BLU Integrated Online System atau BIOS. Tarif layanan BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan aset kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Kemenkominfo melalui Bakti tercatat sebagai Badan Layanan Umum atau BLU.
Bakti menempati posisi nomor 2 pendapatan BLU terbesar dari sekitar 224 BLU yang ada di Indonesia. Dapat kita ketahui dari data tersebut, Bakti ini sangatlah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan negara yang begitu banyaknya dibanding kementerian lainnya. Dengan adanya kasus yang terjadi, sangatlah merugikan negara dan dapat berdampak pada berbagai aspek, khususnya aspek pembangunan yang harusnya maksimal menjadi tidak maksimal. Kasus BTS Bakti Kominfo menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan BLU lainnya bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi atau arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan atau aset negara. Di samping adanya kasus tersebut, pembangunan BTS yang dilakukan harus tetap dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih maksimal. Baik, kesimpulan dari pembicaraan kita sampai saat ini, yakni kasus-kasus terkait penyalahgunaan keuangan negara memang rentan terjadi, khususnya di sektor-sektor yang mengelola keuangan negara secara besar-besaran seperti Badan Layanan Umum. Berkaca dari kasus besar yang menimpa BLU Bakti di bawah naungan Kominfo, bahwasannya setiap pengelolaan keuangan negara memang perlu diawasi secara ketat, khususnya pengelolaan di Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum memiliki tujuan yang mulia, maka jangan sampai tujuan terbentuknya BLU ini menjadi goyah karena kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap berjalannya proses tata kelola negara yang baik di Badan Layanan Umum, khususnya di Kominfo. Badan Layanan Umum lainnya maupun sektor-sektor lainnya yang mengelola keuangan negara sudah seharusnya mengalami peningkatan pengawasan. Dan sudah saatnya kita semakin kritis terhadap segala hal yang ada di negara kita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa oleh karenanya pengelola dan Dewan Pengawas BLU bisa terus berpikir kreatif, inovatif, dan keras. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi Badan Layanan Umum dan juga kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara pada Badan Layanan Umum. Saya Taruna Utama Fatur Rahman Nugroho pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.